yang melibatkan oknum atau pegawai di Kementerian Keuangan. Baik, saudara sekalian, kita langsung saja ke pemaparan materi. Namun sebelumnya kami sampaikan bahwa narasumber yang akan menyampaikan materi kita pada pagi ini sekali lagi adalah Brigjen Polisi Dr. Andes Muhammad Jubri MM, ya, beliau adalah Direktur Peran Serta Masyarakat Deputi Bidang Dayamas BNN. Beliau lahir di Cirebon tanggal 20 Desember 1962, beragama Islam, dan sebelum menjabat saat ini, ya, beliau juga pernah menjabat di beberapa jabatan lain, dan beliau juga lulusan dari PT IKA, ya, dan juga menyelesaikan S2-nya di ISM, ya. Kemudian beberapa tanda jasa dan penugasan juga sudah beliau terima, termasuk penugasan ke luar negeri, yaitu kursus internasional Post Blast Investigation, kemudian pencarian tersangka teroris Hambali, ya, itu di tahun 2001, dan juga JESFOK, ya, itu juga di tahun 2001. Kemudian untuk tanda jasanya, beliau pernah juga memperoleh tanda jasa Operasi Sadar Rencong 3, kemudian juga Setia Lencana Dharma Nusa Bintang Bayangkara Nararya, ya. Kemudian Setia Lencana Kesetiaan untuk 8 tahun, 16 tahun, dan 24 tahun. Begitu biodata singkat Pak Jubri, dan kepada Pak Jubri kami persilakan. Sebelumnya kami berikan tepuk tangan dong yang meriah kepada narasumber kita pagi ini. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan pemaparan, dan juga nanti mohon izin akan kami rangkai dengan beberapa pertanyaan dari peserta. Kepada Pak Jubri kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Budi dari BPPK SDM. Yang saya hormati Pak Mulyadi dari Kementerian Keuangan. Dan yang saya cintai, saya banggakan para calon PPNS atau CPNS ini, ya, yang berbahagia. Apa sudah PNS ya Pak ya? Calon pegawai negeri Pak. Oh ya, calon CPNS ya. Kami sampaikan bahwa ceramah Bapak ini diikuti oleh 1.204 banyak, Pak, ya, dari CPNS Kementerian Keuangan yang penyelenggaranya di Jakarta dan seluruh balai diklat di seluruh Indonesia Pak, dari Medan sampai Manado. Iya. Terima kasih Pak. Saya merasa bangga kepada adik-adik, ya, CPNS dari seluruh Indonesia bisa bertatap muka, karena memang kita harus menyelamatkan generasi muda untuk memerangi bersama terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Permasalahan narkoba memang permasalahan yang sangat kompleks, penanganan juga harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak bisa hanya dibebankan pada aparat penegak hukum saja, tetapi juga harus kita perangi bersama-sama. Hal ini untuk mengurangi permintaan dan juga supply yang akan para sindikat mengirimkan narkoba melalui penyeludupan ke Indonesia. Negara-negara Eropa, negara di dunia, bahwa permasalahan narkoba memang semuanya dia menghadapi hal tersebut, sehingga mereka berupaya bagaimana caranya memerangi narkoba. Khususnya di Indonesia, kita bersama-sama untuk perangi narkoba. Adik-adik sekalian yang saya cintai, saya banggakan, bahwa Presiden Republik Indonesia sudah mengatakan perang terhadap narkoba dengan pertimbangan bahwa Indonesia dalam penyalahgunaan narkoba itu akibat daripada penyalahgunaan itu sekitar
18.000 orang meninggal dunia. Sehingga apa? Sehingga Presiden dengan Inpres nomor 2 tahun 2020 sampai dengan 2024, ini Inpres ini harus dilaksanakan sebagai upaya mendorong kita untuk mempercepat penanganan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Baik di lingkungan pemerintahan, lingkungan masyarakat, lingkungan pekerja swasta, lingkungan pendidikan. Ini 4 lingkungan inilah yang sangat penting untuk dilakukan, sehingga bisa narkoba ini bisa dicegah. Kemudian dalam pembahasan yang akan saya sampaikan adalah yang pertama berkaitan dengan perkembangan ancaman narkoba, kemudian narkoba dan bahaya dan kebijakan strategi. Kita masuk pada perkembangan ancaman narkoba, bahwa latar belakang daripada Inpres ya nomor 2 tahun 2020 sampai dengan 2024 itu mendasari dari Inpres sebelumnya, yaitu Inpres 6 tahun 2018. Yang melatar belakangi adalah memang narkoba memiliki daya rusak yang sangat cukup bagi tubuh manusia. Sehingga kita apabila menyalahgunakan narkoba, bentuk fisik, kemudian cara berpikir, kita tidak bisa dimanfaatkan atau tidak bisa digunakan untuk bekerja, untuk berusaha, dan seterusnya. Kemudian potensi pasar juga, adik-adik sekalian, bahwa Indonesia memang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, yaitu sekitar 250 juta jiwa atau lebih ya. Kemudian wilayah sebarannya juga itu menyasar kepada seluruh anak-anak muda, bahkan anak-anak generasi penerus bangsa Indonesia. Kemudian jalur masuknya juga, ini juga merupakan pertimbangan latar belakang karena Indonesia memiliki jalur masuk yang cukup banyak, pintu-pintu masuk yang tidak ada pengawasannya. Kemudian jaringannya juga melibatkan jaringan internasional dan narkoba juga masih beredar di lapas. Bahkan para sindikat mengendalikan narkoba di dalam lapas. Kalau kita lihat dari sisi kerugian ekonomi sosial akibat narkoba, yaitu sekitar 84,7 triliun, adik-adik sekalian, bahwa pemerintah mengeluarkan anggaran untuk membiayai ya penyalahgunaan narkoba yang mana mereka ini ingin sembuh ya, padahal akibat dari narkoba itu sulit untuk disembuhkan. Kemudian dari sisi akibat dari dampak penyalahgunaan narkoba, diperkirakan 30 orang per hari meninggal dunia. Kalau kita lihat dari angka prevalensi, ya, dari penelitian 2018-2017, 2018 menunjukkan angka prevalensi bergeser dari pekerja menjadi pelajar mahasiswa, yaitu dengan angka prevalensi pelajar mahasiswa penduduk ranking pertama yaitu 3,2%, yaitu setara dengan 2.297.492 orang. Kemudian berikutnya adalah kelompok pekerja. Nah, ini menduduki ranking kedua ya. Kalau dilihat daripada tahun 2017, pekerja ini menduduki ranking pertama. Sekarang sudah bergeser kepada anak-anak muda, yaitu pelajar dan mahasiswa. Nah, kalau kita tidak bersama-sama memerangi narkoba, khususnya pada diri kita sendiri, akan berakibat bahwa angka prevalensi akan bertambah pada kisaran pelajar dan mahasiswa atau generasi muda.
Kemudian berikutnya adalah kita lihat dari pernah pakai narkoba. Itu jumlahnya sekitar 6,5%, sedangkan 1 tahun terakhir pakai narkoba itu 2,7%, kemudian pernah pakai narkoba 2,3%, kemudian 1 tahun terakhir pakai narkoba adalah 1,1%. Dilihat dari sebaran dari angka prevalensi, ya, bahwa 3 provinsi dengan angka prevalensi terbesar berdasarkan status pemakaian narkoba setahun terakhir, yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Jawa Barat. Kemudian kita lihat dari estimasi jumlah penyalahguna narkoba setahun terakhir pada tahun 2017, yaitu coba pakai sekitar 1.908.319. Ini coba pakai ini adalah mereka-mereka yang menjadi korban, ya, menjadi korban akibat daripada perilaku sindikat untuk bagaimana caranya bisa mempengaruhi temannya atau orang lain untuk bagaimana yang bersangkutan bisa memakai narkoba. Karena narkoba penyebarannya bukan seperti penyebaran orang dengan terang-terangan memberikan narkoba kepada temannya, akan tetapi mereka dengan cara dan strategi secara tersembunyi mereka bisa mencampurkan minumannya dicampur dengan narkoba, sehingga orang yang tidak mengetahui mereka akan menggunakan narkoba itu. Kemudian berkali-kali setelah dia menggunakan tanpa disadari dia memakai narkoba, kemudian akibatnya adalah teratur pakai. Nah, ini teratur pakai jumlahnya 920.100 orang. Kemudian setelah beratur pakai, mereka menggunakan terus-menerus, ya kan, akibat daripada penggunaan narkoba yang mereka lakukan. Kemudian meningkat dia menjadi pecandu non suntik, ya. Jadi mereka sudah menjadi pecandu, sekitar 489 orang. Kemudian pecandu suntiknya ini juga sudah mereka ini sudah di atas dari pengguna narkoba. Kalau sudah pecandu suntik ini berarti mereka sudah sangat parah, karena dia secara oral menggunakan narkoba itu sudah tidak mempan lagi. Mereka dengan suntik melalui pembuluh darah sehingga mereka mungkin bereaksi. Total keseluruhan dari jumlah penyalahgunaan narkoba usia 10 sampai 59 tahun adalah 3.376.119 orang. Kemudian dari kita lihat dari latar belakang dari letak geografis Indonesia. Indonesia memiliki kepulauan, perairan yang cukup luas, dan memiliki jalur perdagangan internasional, yaitu Selat Malaka, di mana bahwa seluruh kapal-kapal asing, kapal-kapal dagang asing yang melintas di Selat Malaka, sehingga dimanfaatkan oleh para sindikat itu melalui jalur laut. Maka kemarin terdahulu sudah kita lakukan penangkapan terhadap kapal, pengungkapan terhadap narkoba yang jumlahnya bukan hanya 1 kilo, 2 kilo, tetapi narkoba yang jumlahnya bertontonan. Kemudian di sisi lain, yaitu jalur penyelundupan melalui udara. Nah, udara ini kita mendengar, ya, kita mendengar berita-berita bahwa kita mendengar ada penyelundupan terkait dengan spare part daripada Harley Davidson
kemudian sepeda Brompton ya, melalui jalur udara. Nah, kemudian oleh Bea Cukai terdeteksi ya, tidak menutup kemungkinan narkoba ini masuk ke Indonesia melalui jalur udara, yaitu dengan memanfaatkan para pegawai bandara yang khususnya yaitu membawa barang bawaan kita, bagasi kita ke dalam pesawat. Nah ini para sindikat itu mempelajari. Jangan sampai kita menjadi korban akibat dari para sindikat ini, kita memanfaatkan tas-tas bawaan daripada kita apabila kita melakukan bepergian baik dari luar negeri ke Indonesia atau Indonesia ke luar negeri atau dari daerah ke daerah lain. Sehingga inilah kita harus memproteksi diri untuk bagaimana barang-barang bawaan kita menjadi safety dan aman. Kemudian kita lihat adik-adik sekalian terkait dengan aparat yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Aparat ini sebetulnya mereka ini adalah mereka dulunya adalah orang-orang baik. Ini adalah asumsi, adalah sebagian kasus yang dilakukan oleh oknum akibat mereka terpengaruh oleh para sindikat karena mungkin ketidaktahuannya mereka dicekokin dengan narkoba tanpa sepengetahuan mereka. Akhirnya mereka kecanduan, mereka dipengaruhi dan kemudian dikendalikan oleh para sindikat. Bea Cukai misalnya, mana bahwa Bea Cukai ini adalah merupakan garda terdepan dalam melakukan upaya pencegahan barang-barang yang masuk ke Indonesia melalui jalur laut, udara maupun perbatasan. Nah, dengan mudah para sindikat bebas untuk melakukan penyeludupan ke Indonesia. Kemudian polisi melakukan upaya penegakan hukum ya dengan berbagai cara strategi sehingga para sindikat, para bandar, para jaksa, para pengedar itu merasa gerah terhadap kegiatan-kegiatan atau penegakan hukum polisi, sehingga polisi sendiri dipengaruhi oleh para sindikat itu. Jaksa hakim juga, mereka juga adalah merupakan aparat penegak hukum, di mana bahwa mereka ini akan melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku yang sudah tertangkap. Dan supaya sindikat atau pelaku pengedar tertangkap kemudian diproses secara hukum, maka bisa mempengaruhi jaksa hakim agar dapat hukumannya diperingan. Begitu juga sipir LP juga, tentara dan politisi pejabat, ini banyak dipengaruhi. Mungkin dari sisi perundang-undangan, juga mereka bagaimana perundang-undangan akan lebih lunak. Ya, maka dari itu mereka para sindikat itu melakukan upaya memperlemah daripada politisi yang ada di Indonesia. Kemudian ancaman teknologi informasi, adik-adik sekalian. Sekarang ini kita dihadapkan dengan pandemi, ya, pandemi virus corona, sehingga semua kegiatan tatap muka berkurang, dirubah menjadi virtual yang saat ini kita lakukan. Nah, dengan adanya kegiatan seperti ini, anak-anak muda, pelajar, mahasiswa, semuanya kita juga memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi. Apalagi anak-anak muda dengan dia memanfaatkan teknologi untuk permainan berupa game atau mungkin berkomunikasi, berinteraksi dengan teman-temannya yang ada di luar negeri. Nah ini juga kalau kita tidak berupaya untuk mengingatkan atau melakukan upaya pencegahan, ini bisa dimanfaatkan oleh para sindikat untuk mengedarkan
narkoba melalui jaringan teknologi. Kemudian narkoba dalam proxy war. Apabila narkoba digunakan sebagai instrumen pelumpukan generasi muda, ini adalah merupakan yang sangat mudah, ya, sangat gampang, dan mungkin tidak memerlukan biaya yang cukup besar. Tidak perlu menggunakan kekuatan militer, kekuatan personil militer yang cukup kuat, tetapi cukup dengan instrumen narkoba, maka dengan mudah melumpuhkan generasi muda bangsa Indonesia. Kemudian kita lihat, adik-adik sekalian, perkembangan narkoba di seluruh dunia, terutama narkoba jenis baru. Jadi para sindikat itu bagaimana dia merancang supaya narkoba itu tidak terdeteksi dan tidak masuk dalam undang-undang narkotika di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Kalau dulu kita mengenal dan sampai sekarang juga sabu, ekstasi, ganja. Nah, sekarang sudah dimodifikasi dengan campuran-campuran sehingga tidak masuk dalam undang-undang narkotika. Di dunia adalah sekitar 899 narkoba jenis baru. Kemudian masuk ke Indonesia sekitar 78 jenis, ya. Sedangkan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan sudah masuk dalam undang-undang narkotika adalah sekitar 72 kasus. 72 jenis narkoba jenis baru. Sedangkan 6 jenis NPS belum diatur dalam Permenkes. Salah satunya adalah kratom yang sekarang tumbuh subur di Kalimantan Barat. Merupakan penghasilan daerah terbesar kratom ini. Namun di sisi lain bahwa kratom ini kerusakannya 10 kali lipat daripada narkoba jenis baru yang ada di seluruh dunia. Maka dari itu negara-negara yang masih menerima bahwa kratom itu adalah sangat berbahaya, menolak kratom untuk dilegalkan. Ada juga negara yang masih menganggap bahwa kratom adalah untuk terapi kesehatan. Nah, ini kemudian kita melihat adik-adik sekalian bahwa di seluruh Indonesia, ya, mungkin adik sekalian berada di seluruh Indonesia, bertugas di seluruh Indonesia, sudah menempati wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Ada sekitar 654 lokasi, ya, rawan narkotika, dari mulai Aceh sampai dengan Papua. Aceh sekitar 64 lokasi, Sumatera Utara 59 lokasi, kemudian DKI Jakarta itu 117 lokasi, Jawa Barat 33 lokasi, dan seterusnya sampai Papua yaitu 10 lokasi. Nah, ini bisa nanti datanya kita kasih kepada adik-adik sekalian untuk bagaimana melihat kerawanan-kerawanan ini, di mana bahwa mungkin menyikapi kerawanan ini apabila adik-adik sekalian tinggal berada pada posisi rawan penyalahgunaan narkoba. Kemudian untuk provinsinya ini, ya, Provinsi Aceh ada 64, ya. Lanjut. Nanti bisa dibaca saja, ya, karena terlalu banyak ini, sampai dengan Papua, ya. Tingkat kerawanan masing-masing, ya. Memang kita pada posisi misalnya kita tinggal pada kota-kota besar seperti Jakarta, kemudian Surabaya, kemudian Papua, kota-kota provinsi, itu tingkat bahaya narkoba cukup tinggi. Apabila kita mungkin ada di sekalian bepergian atau mungkin bekerja sampai dengan larut malam, nah ini harus berhati-hati. Apabila ada oknum-oknum
oknum-oknum yang mengatasnamakan aparat, atau mungkin oknum dari lingkungan masyarakat sendiri yang memang dia mengatakan bahwa saya adalah aparat penegak hukum, atau oknum-oknum sendiri yang memang dia melakukan penyimpangan. Jadi saya mengharapkan apabila ada pemeriksaan kendaraan, baik roda 4, roda 2 yang dikendarai oleh adik-adik sekalian pada saat malam hari, itu harus waspada. Jangan sampai ada penjebakan. Penjebakan dalam arti kata bahwa nanti di situ di kendaraan diperiksa, ternyata kita tidak menggunakan narkoba, tapi ternyata di situ ada narkobanya. Nah, bagaimana mensiasati mengatasi hal tersebut? Kalau kita memang tidak menggunakan narkoba, memang kita harus berkeras ya, bahwa itu bukan barang milik kita. Kita jangan sekali-kali menyentuh dan jangan sekali-kali memegang. Apabila dipaksa, ya kita harus berupaya menolak. Jangan sampai adik-adik sekalian kemudian diperintahkan atau disuruh untuk megang, kemudian nurut karena ketakutan, kemudian disitulah akan terjadi penerimaan atau penyitaan barang bukti ada pada adik-adik sekalian. Nah, kalau sudah seperti itu tidak bisa lagi, ya, tidak bisa lagi bahwa kita akan bisa membela diri. Dan itu akan terjadi proses hukum. Biasanya para oknum-oknum itu memanfaatkan, ya kan, mungkin dia mengancam akan mempublikasikan, nanti besoknya akan masuk media massa, sehingga kita ada negosiasi untuk penyelesaian persoalan itu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Karena di kota-kota besar itu pasti akan terjadi seperti itu. Nah, ini adik-adik sekalian harus bisa mengantisipasinya. Dan kalau misalnya ada kemudian adik-adik sekalian menolak untuk mengarang itu, ya suatu saat diperiksa urin positif, berarti ada kolerasi antara barang yang ada di kendaraan dengan hasil tes urin. Tetapi kalau tes urin mengatakan itu kita tidak mau untuk bebas proses hukum. Kemudian kita berkaitan dengan jenis-jenis narkoba yang pada generasi muda. Pertama adalah sabu. Kalau sabu ini biasakan tempat yang mungkin tidak ada keramaian. Kemudian kalau kita menggunakan ekstasi ini kita harus ada sarana lain, seperti mungkin ada musik yang cukup keras ya, seperti diskotik, atau mungkin tempat-tempat karaoke yang menggunakan musik-musik keras. Nah, ini akan memicu kita menggunakan ekstasi, apalagi dibarengi dengan minuman air putih ya. Air putih yang cukup di situ, kemudian kita menggunakan ekstasi, sehingga itulah akan terjadi reaksi. Tidak bisa ekstasi ini digunakan tempat-tempat yang tidak ada musiknya, tidak ada suara-suara keras ya. Kemudian ganja ya, ganja ini biasa ya digunakan oleh anak-anak muda juga ya kan, di sekolah-sekolah pada saat dia mungkin di luar jam istirahat, kemudian ekstrakurikuler dia menggunakan ganja. Ya, dulu waktu saya masih kecil juga melihat dia mereka kenakalan anak remaja itu dengan menggunakan ganja. Tapi bahayanya ini sangat luar biasa. Kemudian kita lihat adik-adik sekalian, ada jenis-jenis golongan narkotika, yaitu golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 termasuk ganja di dalam situ.
merupakan golongan yang sangat berbahaya. Maka dari itu ganja masuk pada golongan pertama. Nah, disitulah tidak bisa digunakan untuk terapi kesehatan. Kemarin kita pernah mendengar beberapa tahun yang lalu ada suami istri di mana bahwa istrinya itu sakit kronis ya, atau suaminya sakit kronis pada saat itu. Kemudian dia menggunakan terapis kesehatan dengan ganja. Bertahun-tahun mereka menggunakan ganja untuk kesembuhan sakitnya. Kemudian sampai mereka menanam ganja. Karena stok ganja itu terbatas, ya mereka menanam ganja di rumahnya, yaitu di pot-pot bunganya. Setelah itu dia gunakan, dikonsumsi sampai bertahun-tahun. Setelah terungkap, terdeteksi oleh aparat penegak hukum, mereka itu langsung diproses hukum dan ditahan. Berapa lama? 2 minggu yang bersangkutan meninggal dunia. Nah, kalau kita melihat atau mendengar dari kasus tersebut, itu tidak ada korelasi antara ganja untuk kesehatan dengan sakit kronis ini. Kalau memang sebagai obat, ya, sebagai terapi kesehatan, maka dalam waktu 3 bulan ataupun 1 tahun, itu penyakit itu akan hilang dengan sendirinya. Namun kenyataan penyakit itu bukan tambah hilang, karena orang kalau sudah terasa sakit dengan mengkonsumsi ganja, itu hanya menghilangkan rasa sakit. 3 hari berikutnya kambuh sakitnya, dikonsumsi lagi ganja. Berikut terus sampai seterusnya. Mungkin sampai ganjanya itu habis. Ya, kalau sudah gajanya habis, itu pasti dia akan meninggal. Nah, inilah yang merupakan bahwa ganja itu tidak bisa sebagai obat, digunakan untuk obat atau terapi kesehatan. Maka dari itu golongannya 1. Golongan 2, yaitu sebagai pengobatan pilihan terakhir. Kemudian golongan 3, yaitu pengobatan dengan ketergantungan ringan, ya. Seperti misalnya kita mengkonsumsi obat tidur karena kita tidur tidak terlalu bagus, ya, sehingga kita mengkonsumsi obat tidur. Karena keseringan dan ketagihan terus, yaitu maka dari itu, nah inilah yang jalan terakhir. Namun harus ada resep dokter. Kalau kita mengkonsumsi obat tidur, obat ranitidin, obat lambung gitu, itu besok dilakukan pemeriksaan urin, itu pasti hasilnya positif. Namun kalau kita lakukan pemeriksaan laboratorium, itu akan terdeteksi bahwa obat mengandung narkoba. Berikutnya adalah golongan 1 ini. Jenis-jenisnya ada Inex, Pepaver, kemudian heroin, ganja, kokain, dan opium. Nah, inilah golongan 1. Ya. Tidak boleh untuk terapi kesehatan. Lanjut. Kemudian golongan 2, nah ini jenis-jenisnya morfin, metadol, petidin. Ini kalau dengan terpaksa menggunakan ini, seperti misalnya operasi, ya kan. Nah, ini sangat terpaksa. Lanjut. Kemudian golongan 3. Nah, golongan 3 ini adalah dengan resep-resep dokter. Lanjut. Kemudian adik-adik sekalian, berkaitan dengan tembakau gorila. Nah, ini tembakau gorila juga sangat berbahaya. Nah, ini mungkin kalau kita tidak tahu bahwa ada tembakau bagus atau tawarin dengan oleh temannya kepada kita, ya kita harus mengetahui bahwa tembakau gorila ini memang sangat berbahaya. Kemudian ganja efeknya juga ya sangat berbahaya. Nanti kita akan lihat kerusakannya. Kemudian
sabu-sabu, nah ini biasa digunakan oleh para pekerja ya. Para pekerja ini akan menambah stamina dia kalau menggunakan sabu. Dia jangka waktunya adalah 3 hari. Kita mungkin pekerja berat, kita tidak tidur, tidak makan, ya, dalam kurun waktu 3 hari itu tidak terasa. Kemudian pada saat 3 hari, kalau kita tidak mengkonsumsi lagi sabu, itu otomatis kita akan lemas. Kemudian berikutnya terus sampai ketagihan, ya, sampai rusak organ tubuh kita, terutama otaknya. Kemudian gigi juga rapuh dan seterusnya. Lanjut. Kemudian ekstasi ini. Nah, ini ekstasi itu bermacam-macam. Ada ekstasi ya, menambah rasa ketakutan, ada ekstasi kesenangan, dan macam-macamnya banyak ya. Kemudian akan terjadi reaksi pada tubuh apabila kita menggunakan, kemudian kita dipaksa untuk aerobik ya, dari malam sampai pagi, terus dari pagi sampai malam, terus kita harus ada musik itu. Lanjut. Kemudian ini keraton, adik-adik sekalian. Kalau ada yang dinas di Kalimantan Barat, nah inilah keraton. Hati-hati kalau kita diberikan minuman atau mungkin herbal dengan campuran keraton atau dari bahan keraton, karena akan merusak ya organ tubuh, terutama melalui saraf otak. Nah, ini adalah jenis tubuhan keraton. Kemudian diekspor ya, keraton ini diekspor. Kebanyakan kemarin kita mendapat masukan dari penggiat anti narkoba di wilayah Kalimantan Barat, dari karantina ya, karantina pertanian, mereka banyak mengekspor ke Amerika. Kemudian masuk ke Indonesia itu dalam bentuk herbal. Jadi mereka yang diekspor itu kembali lagi ke Indonesia dalam bentuk herbal. Nah, ini sangat berbahaya. 5 tahun untuk pendekatan kepada masyarakat, ini sudah berjalan 3 tahun, sehingga tinggal 2 tahun lagi kita melakukan pendekatan. Harapannya adalah pemerintah supaya masyarakat tidak menanam keraton, beralih pada pertanian lain seperti pertanian yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian ini ladang keratonnya. Lanjut. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan rokok elektrik ya. Nah, ini ya, rokok elektrik yang mungkin coba-coba adik-adik sekalian, terutama laki-laki ya, untuk katanya merokok untuk menenangkan pikiran. Nah, ini jangan coba-coba berusaha untuk ya menggunakan rokok ya. Terutama pertama kali kita biasa mengkonsumsi rokok ya, rokok biasa ya, dan kemudian untuk supaya tidak stres, kemudian biar bekerja lebih semangat. Jangan ada yang menggunakan. Kalau sudah ketagihan ya akan beralih ya. Rokok elektrik memang pilihan katanya. Karena pilihan rokok ini sangat mungkin efisien, rokok ini sangat praktis ya kan. Namun adik-adik sekalian, ini dicampuri oleh bahan-bahan kimia yang berbahaya. Ya, ada juga dengan menggunakan narkoba, ada juga dengan bahan kimia berbahaya lainnya. Dan ini banyak dikonsumsi oleh anak-anak. SD itu menggunakan. Nah, ini jangan sampai ya keluarga kita atau kita sendiri menggunakan atau mengkonsumsi rokok ini sebagai hal untuk menangkal stres. Lanjut. Nah, ini ya seperti ini. Lanjut.
Bedanya antara rokok biasa dengan rokok elektrik ya. Dampak negatif adik-adik sekalian terhadap penyalahgunaan narkoba adalah ini ya kan kerusakan pertama kali pada otak kita ya kan akibat kita mengkonsumsi ganja ya itu kerusakan otak-otaknya itu gimana kita bisa berpikir untuk kegiatan-kegiatan positif. Kemudian kalau kita menggunakan sabu itu akan lebih parah lagi. Kemudian kalau sudah menggunakan heroin, ya apalagi otak kita sudah berlubang-lubang. Kita menggunakan menggunakan obat diet saja, itu pertama kali akan dihentikan kerja otak. Di mana otak kita tidak akan membayangkan bahwa untuk makan, untuk minum. Jadi terhenti di situ. Nah, itu juga akan kerusakan pada otak ini. Kemudian dari wajah ya. Dari wajah kalau sudah 8 tahun ya menggunakan ekstasi itu. Nah, itu seperti itu. Karena apa? Mereka kalau sudah menggunakan ekstasi itu tenaga pikiran itu diporsir. Karena menggunakan ekstasi itu tidak untuk diam, tapi dipicu untuk bergerak. Kemudian heroin ini akan lebih berbahaya. Lanjut. Kemudian dampak negatif penyalahgunaan narkoba lainnya. Bahwa narkoba ini akan mempengaruhi kejahatan-kejahatan lain. Kita mengkonsumsi narkoba pada posisi adik-adik sekalian yang notabene bekerja di Kementerian Keuangan dihadapkan dengan pendapatan negara ya. Sehingga apa? Kalau kita menyalahgunakan narkoba, otomatis kita akan ketagihan. Kita akan teratur pakai. Kemudian kita akan selalu mengkonsumsi narkoba. Kemudian kita akan membeli narkoba. Apabila kita tidak punya uang, otomatis kita akan melakukan korupsi. Kebetulan adik-adik sekalian pada posisi penugasan di Kementerian Keuangan. Kemudian juga narkoba bisa untuk menjadi terorisme atau radikalisme. Karena apa? Dengan menggunakan narkoba itu kita akan keberanian, kita akan punya stamina yang kuat, kemudian kita akan bisa membiayai kegiatan-kegiatan tersebut. Kemudian keterlibatan daripada perbankan, yaitu dalam hal pencucian uang. Jadi dengan penyalahgunaan narkoba, kita hasil dari narkoba, kita cuci menjadi uang-uang yang seolah-olah bukan dari perdagangan narkoba. Kemudian juga narkoba bisa membawa petaka bagi kesehatan tubuh manusia, yaitu dengan menyalahgunakan narkoba, berarti kita harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kemudian kinerja yang penting di sini, adik-adik sekalian, yaitu kinerja kita menurun ya, akibat dari penyalahgunaan narkoba ini. Di mana kita nggak menurun, kita malam menjadi siang, siang menjadi malam. Pada saat siang hari kita bekerja, kita lemes. Ya, kita tidak bisa berpikir, seolah kita hanya berpikir bagaimana untuk malam hari. Kemudian perubahan lingkungan. Jadi akan berpengaruh perubahan lingkungan, di mana teman sendiri, atasannya itu tidak saling tegur sapa, cuek, ya kan, tidak saling membantu, seperti itu, adik-adik sekalian. Kemudian berikutnya, adik-adik sekalian, faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba. Ada 3 faktor ya, yaitu faktor diri, faktor lingkungan, dan faktor ketersediaan narkoba. Kita sebagai aparatur sipil negara, kita bekerja pada suatu instansi, yaitu situasi
instansi Kementerian Keuangan yang ada di seluruh Indonesia. Kita pasti dihadapkan dengan problem. Mohon izin Pak Jupri, waktunya 3 menit lagi untuk pemaparan. Ya, terima kasih Bapak. Ya. Mohon izin Bapak, suaranya tidak terdengar. Mohon maaf teman-teman, rupanya narasumber sedang ada gangguan teknis. Kami persilakan yang mau bertanya untuk disiapkan, nanti kita akan buka sesi tanya jawab. Udah Pak, ini masuk. Baik, udah. Silakan Bagus. Bapak, dilanjutkan. Iya. 3 menitan lagi nih Bapak. Iya, kalau kita tidak mengendalikan diri ya, persoalan-persoalan yang ada timbul dalam diri kita, otomatis kita akan beralih melihat faktor yang mendukung lainnya, yaitu eksternal. Mungkin dihadapkan dengan faktor keluarga, kemudian dihadapkan dengan faktor kesejahteraan, sehingga orang-orang yang ada problem di kerja, di rumah, itu akan lari, itu akan melihat situasi dan kondisi yang berbeda. Seperti tempat-tempat hiburan, karaoke, tempat-tempat kafe, ya tempat-tempat yang ada musiknya, kemudian diskotik dan seterusnya. Sehingga mereka akan mencoba minum-minuman keras, kemudian mencoba barang-barang baru sebagai mungkin untuk menghilangkan stres. Nah, hal ini kita harapkan apabila kita punya persoalan, kita harus bisa lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, baik yang Muslim maupun non-Muslim. Sehingga apa? Sehingga persoalan-persoalan itu bisa diatasi. Kemudian kebijakan P4GN, Bapak Ibu, adik-adik sekalian. Di sini dalam Undang-Undang 35 2009 jelas bahwa ada narkoba yang secara legal, yaitu menjamin ketersediaan narkotika untuk kesehatan. Kemudian kita juga untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia. Kemudian memberantas narkotika dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi. Kemudian kebijakan dalam hal penanganan narkoba. Ya. Dalam hal penanganan narkoba, ya kita bagaimana caranya supaya ada shock terapi, supaya para sindikat itu berhenti untuk melakukan upaya penyelundupan maupun pengedaran. Di sini ada hukuman mati, kemudian merampas asetnya untuk dimiskinkan. Terkait dengan penanganan narkoba, ada voluntary dan compulsory, ya, dengan penyalahgunaan narkoba dengan sadar mereka untuk diobati, kemudian ada terkait dengan penegakan hukum. Nah, kalau kita kesadaran untuk minta disembuhkan, untuk diobati, adik-adik sekalian datang ke Badan Narkotika Nasional, kemudian di situ akan di-assessment, ya, dan kemudian tidak akan dilakukan upaya penegak hukum, tetapi akan langsung direhabilitasi. Berbeda dengan adanya tertangkap oleh petugas. Nah, proses hukum tetap jalan, kemudian kalau putusannya direhabilitasi, maka direhabilitasi. Tapi proses hukum tetap dilakukan. Kemudian strateginya adalah P4GN, ya ini strategi penanganan permasalahan, dijelaskan untuk aspek pengurangan permintaan dan aspek pengurangan pasokan. Permintaan yaitu dengan mengembangkan sistem pertahanan diri masyarakat, mengembangkan sistem deteksi dini penyalahgunaan narkotika, mengoptimalkan peran serta masyarakat, instansi pemerintah. Inilah kewajiban kita untuk bagaimana caranya melakukan upaya pencegahan di lingkungan instansi pemerintah oleh adik-adik sekalian. Kemudian mengembangkan layanan rehabilitasi.
Dalam hal pengurangan pasokan, memperkuat sistem deteksi, mengungkap jaringan, dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan instansi terkait. Lanjut. Kemudian dengan permasalahan narkoba ini, untuk pencegahannya bahwa Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat aturan nomor 12 tahun 2019, yaitu pasal 2, pasal 4. Di sini jelas ada pencegahan diri, kemudian sosialisasi, deteksi, tes urin. Nah, ini wajib untuk dilakukan karena ada instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020. Lanjut. Kemudian Kementerian Kemenpan RB juga mengeluarkan surat edaran, walaupun surat edarannya sudah lama, tapi ini wajib ya kan untuk dilakukan di instansi masing-masing tersebar seluruh Indonesia, terutama instansi pemerintah melaksanakan sosialisasi, melaksanakan tes urin, dan membentuk satuan tugas relawan anti narkoba. Silakan nanti adik-adik sekalian di instansinya masing-masing di seluruh Indonesia untuk membentuk satuan tugas. Kegiatan-kegiatan ini mungkin dilakukan pada saat kegiatan-kegiatan instansi ada kegiatan 1 menit, 2 menit untuk mensosialisasikan. Atau kegiatan di luar jam kerja, misalnya hari Sabtu, hari Minggu. Lanjut. Kemudian deteksi dini tes urin nih, uji screening dan uji konformasi. Ini harus dilakukan. Lanjut. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh kita ya semua adik-adik sekalian. Nah, sesuai dengan pasal 104 Undang-Undang Narkotika, 105, 106, 108, ini mengamanahkan bahwa kita harus berperan aktif untuk melakukan upaya pencegahan. Kita harapkan adik-adik sekalian sebagai masyarakat di lingkungan pemerintahan untuk berupaya melakukan pencegahan. Apa Anda siap perangi narkoba, adik-adik sekalian? Saya mau tanya, apa siap adik-adik sekalian memerangi narkoba? Siap, Pak. Siap, Pak. Ya, Pak. Siap. Terima kasih adik-adik sekalian. Yang pertama harus lakukan adalah komitmen ya. Komitmen diri. Tidak sekali-kali untuk menggunakan narkoba. Walaupun diberi, walaupun mungkin adik-adik sekalian diberikan secara tersembunyi. Nah, ini harus komitmen. Jangan sekali-kali menggunakan narkoba. Kemudian yang kedua, kesadaran atau peduli. Ini yang paling penting ya. Jangan sampai kita cuek, acuh tak acuh dengan lingkungannya. Yang pertama, dalam kepedulian kita adalah berperan aktif melakukan pencegahan. Berani melaporkan ada penyalahgunaan narkoba. Kemudian memberikan penjangkauan apabila ada temannya, keluarganya, atau masyarakat yang ingin sembuh untuk diobati. Kemudian yang berikutnya adalah deteksi dini. Berikutnya adalah mewujudkan lingkungan bersih narkoba, baik di lingkungan instansinya, lingkungan keluarganya, lingkungan masyarakat sekitarnya untuk mewujudkan lingkungan bersihnya. Ini 4 hal inilah yang harus kita lakukan adik-adik sekalian kalau adik-adik sekalian siap memerangi narkoba. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi ya apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muhammad Jufri atas pemaparan materinya. Ternyata luar biasa ya, narkoba sudah ada di sekeliling kita ya. Tadi ada 600 lebih ya lokasi di seluruh Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia yang mana itu menjadi daerah rawan ya untuk praktek penyalahgunaan narkoba ini. Baik Pak Jufri, mohon izin kita akan buka sesi tanya jawab. Kami persilakan 2 penanya. Yang pertama dari Palembang,
Kami persilakan Saudara Hamas Aditya Irfani Al-Ahmadi. Silahkan di unmute dan disampaikan pertanyaannya secara langsung. Ya, selamat pagi Pak. Silakan Mas. Saya ada pertanyaan. Saya tadi membaca Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba itu, dan itu telah mengatur sanksi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba itu, dan bobot hukumannya menurut saya sudah cukup membuat jera para pelakunya. Namun dari yang saya lihat justru yang lemah itu ada di pelacakan dan penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba itu, Pak. Di mana masih banyak oknum dari penegak hukum, bea cukai, kepolisian, TNI, pejabat yang membantu penyelundupan narkoba itu. Nah, pertanyaan saya, apa strategi BNN dalam memberantas oknum-oknum penyelundup narkoba tersebut, Pak? Terima kasih. Baik, Pak Jufri, mohon izin kita rangkai dengan pertanyaan kedua ya. Boleh. Bersinggungan. Silahkan dari Magelang, Saudara Azizah Putri Ramadhani. Silakan. Saudari Azizah Putri Ramadhani. Kalau pertanyaan pertama tadi terkait dengan strategi ya. Ya. Oh, silakan, Mbak Azizah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizah Putri dari BDP Magelang. Saya mau bertanya, Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa bea cukai merupakan garda terdepan. Baik, Halo. Mbak Azizah lagi ada kendala koneksi. Barangkali saya bacakan saja Bapak mewakili Mbak Azizah. Mbak Azizah sudah bisa? Silakan Mbak Azizah. Iya Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa bea cukai merupakan garda terdepan. Nah, itu saya mau bertanya seberapa besar sih pengaruh bea cukai dalam pencegahan penyebaran narkotika di Indonesia? Apakah bea cukai dan BNN memiliki sebuah tim khusus untuk pencegahan penyebaran narkotika di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih Mbak Azizah. Monggo Pak Jupri, yang pertanyaan pertama tadi terkait dengan apakah ada strategi BNN dalam memberantas oknum-oknum penyelundup narkoba tersebut. Kemudian yang kedua, yang dari Mbak Azizah, terkait dengan bea cukai ya. Sebagai garda terdepan, seberapa besar pengaruh bea cukai dalam pencegahan masuknya narkoba di Indonesia, dan apakah BNN dan bea cukai memiliki tim khusus dalam penanganan penyebaran narkoba di Indonesia. Monggo Bapak, silakan. Ya, terima kasih Bapak. Dua hal ya saya tanggapi. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana strategi terhadap BNN, mungkin aparat penegak hukum terhadap oknum-oknum ya. Strateginya adalah memang sama sebetulnya, strategi pencegahan juga, kemudian penindakan ya terhadap oknum-oknum yang melakukan upaya penyalahgunaan kewenangan ya, terutama berkaitan dengan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika. Kita menindak tegas ya terhadap oknum-oknum yang kebetulan terlibat. Dulu saya bertugas di Direktorat Narkoba Polda Riau. Itu banyak sekali yang kita tangkap itu. Ada indikasi oknum kepolisian yang melakukan pengedaran, penyalahgunaan narkoba, kita tangkap. Dan setelah itu kita proses dan kemudian kita lakukan upaya tindakan tegas, yaitu pemecatan terhadap yang bersangkutan.
kemudian saya beralih ke Sumatera Utara. Saat itu sebagai pengawas saya di Sumatera Utara. 1 tahun itu sekitar kurang lebih 75 orang yang dilakukan pemecatan terhadap oknum-oknum yang melakukan upaya penyalahgunaan kewenangan maupun penyalahgunakan untuk pengedaran narkoba. Nah, ini kita lakukan. Jadi aparat penegak hukum keras terhadap mereka-mereka itu. Nah, namun demikian karena narkoba ini memang penyebar luasannya dengan cara silent, kita sendiri adik-adik sekalian mungkin diajak temannya, ya. Temannya mungkin dianggap mungkin oleh adik-adik adalah teman baik. Hal ini belum bisa menjamin bahwa itu ada mungkin teman baik. Kita melihat ya kalau mungkin diajak teman laki-laki diajak ke tempat-tempat kafe ya kan, kemudian nanti di situ ditraktir mungkin minuman, makanan. Kalau kita tidak tahu, tidak mengetahui ya, kemudian kita diberikan ya kan pada saat kita mungkin meninggalkan makanan itu. Kemudian pada saat ya kita menerima telepon. Jadi pada saat kita lengah, temannya itu berupaya bagaimana yang bersangkutan bisa menggunakan. Nah, disitulah cara-cara strategi daripada para sindikat ya, sehingga banyaklah oknum-oknum mereka itu terlibat. Ya, ada yang memang dengan integritas yang kuat juga ada ya kan. Jadi oknum-oknum yang mereka itulah yang pertama kali dia dipengaruhi, penyalahgunaan, baru dikendalikanlah oleh para sindikat itu. Nah, strateginya ya adalah penindakan keras, pemecatan terhadap oknum-oknum yang melakukan upaya pencegahan, melakukan upaya penyimpangan terhadap penyalahgunaan narkoba. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan penyelundupan narkoba ke Indonesia. Memang Bea Cukai ditempatkan di garda terdepan. Itu pada posisi tempat-tempat yang resmi, ya. Seperti halnya yaitu pelabuhan-pelabuhan yang ada pelabuhan resminya, itu pasti ada bea cukai. Namun demikian ada tempat-tempat atau pelabuhan-pelabuhan rakyat yang tidak tersentuh oleh pengawas, oleh aparat penegak hukum, sehingga dimanfaatkan oleh para sindikat itu. Para sindikat melihat, jadi tidak hanya dia melalui pelabuhan resmi, tapi dia akan mencari pelabuhan-pelabuhan khusus ya. BNN dengan Bea Cukai bekerja sama. Apabila Bea Cukai melakukan upaya pengungkapan atau kita mendapatkan informasi akan narkoba masuk ke Indonesia, kita bekerja sama dengan Bea Cukai. Kemudian BNN bekerja sama dengan negara-negara di dunia, terutama negara-negara yang mensuplai narkoba ke Indonesia. Sehingga harapannya adalah bahwa narkoba yang akan dikirim ke Indonesia itu bisa dikendalikan atau bisa dicegah oleh negara-negara yang bersangkutan. Atau setidaknya negara yang bersangkutan menginformasikan kepada negara yang akan dituju. Ya. Kalau misalnya ada negara yang dilewati, dia akan menginformasikan negara yang pertama dilewati. Seperti halnya Malaysia, Filipina, dia akan melakukan penangkapan. Itu adalah narkoba yang akan dikirim ke Indonesia. Karena melalui perairan-perairan yang dilalui oleh negara yang bersangkutan, mereka negara itu melakukan upaya penegakan hukum. Dan disitulah Indonesia agak berkurang. Ini penyelundupan narkotika dalam jumlah besar, yaitu tontonan. Kalau kemarin itu ton, 2 ton, 3 ton masuk ke Indonesia. Nah, sekarang sudah agak berkurang. Itulah kerjasama dengan negara-negara luar itu sangat penting untuk menukar informasi, penegak hukum bersama.
Dan begitu juga dengan instansi terkait. Nah, ini juga dilakukan upaya kerjasama juga, baik dalam hal penegakan hukum, dalam hal rehabilitasi, dalam hal penanganan alternative development. Itulah yang dilakukan oleh kita, sehingga penanganan narkoba itu tidak bisa hanya dilakukan upaya penegakan hukum, tapi harus dilakukan penanganan secara alternatif, sehingga masyarakat yang tadinya dia sebagai pengedar, yang tadinya menanam narkoba ya seperti ganja, karatom, itu akan beralih profesi menjadi, kalau daerah pedesaan adalah menjadi daerah pertanian. Kemudian perkotaan dia punya wirausaha, keterampilan. Ya, itulah yang dilakukan oleh pemerintah, BNN bersama kementerian-kementerian terkait. Seperti Kementerian Keuangan, seperti Kementerian Sosial, seperti Kementerian Kesehatan, dan seterusnya. Inilah yang harus dilakukan untuk menangani narkoba ini. Saya rasa demikian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Jufri atas tanggapannya. Pak, mohon izin satu pertanyaan lagi, Pak. Ya, boleh. Baik, saya panggil Saudara Naufal Malik dari Denpasar. Silahkan Saudara Naufal untuk menyampaikan pertanyaannya. Singkat saja ya, langsung kepada inti dari pertanyaan karena waktu juga sudah lewat dari jadwalnya. Silahkan Mas Naufal. Izin bertanya Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Abdul Malik dari BDK Denpasar. Izin tanya Pak, kan akhir-akhir ini saya melihat itu banyak artis yang terjerat dalam kasus narkoba, tapi mereka tuh malah dibilang sebagai korban. Kenapa gitu bisa dibilang sebagai korban? Padahal kan mereka yang beli si narkobanya itu sendiri. Kenapa harus jadi korban? Gitu. Terus diperbandingkan sama kayak kasus yang Jeffrey Nicole itu, kayak komennya tuh kayak semangat Mas Jeffrey, kamu pasti bisa bangkit gitu. Tapi kalau lihat hujat Mas Andika Kangen Benang dulu tuh malah dihujat, kasihan gitu. Itu aja Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Ngaruh Mas. Langsung saja Bapak, nggih, monggo. Terima kasih nih Pak, ini Noval ya dari Denpasar ya. Memang artis ya, memang untuk untuk penanganan rehabilitasi itu masyarakat kurang paham ya. Jadi untuk berkaitan dengan penegakan hukum, penanganan narkoba, itu ada dua sisi. Yang pertama ya sisi rehabilitasi, sisi penegakan hukum. Nah, artis-artis yang sebagai dikatakan mungkin sebagai pecandu ya kan, korban, kita bisa melihat dari hasil penegakan hukumnya. Kalau misalnya dalam barang bukti yang disita oleh aparat itu kurang dari 0,5 gram, itu kita bisa mengajukan rehabilitasi ya kan. Rehabilitasi, tapi nanti pada proses hukumnya itu putusan pengadilan adalah memutuskan untuk direhabilitasi. Nah, sementara masyarakat biasa yang mungkin mereka tidak mengerti akan hukum, mereka akan pasrah ya, pasrah dengan perbuatannya, dia melawan hukum dengan dia mungkin mengkonsumsi atau menyimpan narkoba setelah upaya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum, ternyata dia menyimpan mungkin 0, sekian gram, namun yang bersangkutan tidak ada upaya-upaya lain untuk rehabilitasi. Nah, ini yang perlu kita sampaikan juga kepada adik-adik sekalian. Maka dari itu kalau misalnya ada temannya atau adik keluarganya atau mungkin masyarakat yang memerlukan ya kan, bagaimana caranya ya kan, apabila kalau nanti tertangkap kemudian narkobanya itu di bawah sekian gram, itu langsung disampaikan, dibuatkan surat permohonan untuk rehabilitasi. Nanti surat ini akan dijadikan
putusan pengadilan untuk direhabilitasi. Nah, artis-artis yang memang mereka mengkonsumsi, ya, mereka juga memang korban. Ya, dan kalau semuanya kita upaya penegakan hukum, melakukan penangkapan, kemudian dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan, otomatis korban pun mungkin akan menjadi lebih kecanduan lagi di dalam lembaga pemasyarakatan. Makanya harus direhabilitasi. Rehabilitasi itu bukan hanya rehabilitasi medis saja, tapi rehabilitasi sosial juga itu dilakukan. Nah, itulah sekarang pelayanan rehabilitasi harus gencar dilakukan. Tidak semuanya penyalahguna narkoba ya kan dilakukan untuk dipenjarakan, tapi direhabilitasi. Saya rasa demikian, Adik Noval, terima kasih. Kembalikan ke Pak Mulyadi, Pak Budi. Baik, Bapak, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Dan nun sewu, waktunya sudah habis Bapak, nggih. Iya, makasih Pak. Sangat banyak Bapak ini nun sewu pertanyaan sebenarnya dari seluruh peserta dari seluruh Balai Diklat itu banyak banget yang bisa kami kumpulkan. Namun karena waktu juga sehingga tidak semua pertanyaan bisa kita tanggapi di kesempatan ini. Baik, Bapak Jufri, terima kasih atas waktu Bapak untuk berkenan berbagi dan juga memberikan materi serta pengalaman terkait dengan narkoba ini. Dan kita tahu bahwa bahaya narkoba sangat luar biasa, dampaknya tidak hanya diri kita tapi juga ke lingkungan kita. Dan sebagai informasi bahwa terkait dengan pelaksanaan LASAR ini kita juga berupaya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dari dini untuk pegawai di Kementerian Keuangan. Ya, baik dari sisi pelatihannya memang kita juga kalau metode klasikal Bapak kita selalu laksanakan untuk tes narkoba gitu ya. Kemudian di samping memang surat keterangan yang diperlukan juga untuk persyaratan administrasi peserta. Nah, ini juga saya rasa inline dengan kebijakan dari pemerintah bahwa kita harus menciptakan ASN yang bersih ya, yang terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Dan mudah-mudahan materi yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya selaku generasi muda calon ASN di Kementerian Keuangan yang tentunya di samping harus memiliki kinerja bagus juga harus menjaga diri kita dari penyalahgunaan narkoba ini. Baik, kita berikan aplaus yang meriah kepada narasumber kita. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Barangkali Pak Jufri berkenan memberikan closing statement, Bapak. Silakan, Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, adik-adik sekalian, sebagai generasi penerus bangsa, calon pemimpin masa depan, hindarilah narkoba karena narkoba sangat merusak sendi-sendi kehidupan baik manusia maupun sendi kehidupan bangsa. Jauhi narkoba, jangan sekali-kali kita menggunakan narkoba. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Kasih Pak. Sekali lagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Mudah-mudahan Terima kasih Pak. kesehatan dan kebaikan ya. Makasih Pak. Kita memberikan kebaikan pada lingkungan Bapak dan juga masyarakat Indonesia. Karena posisi Bapak yang strategis bisa menularkan kebaikan-kebaikan terutama ya terkait dengan edukasi dan juga pencegahan penyalahgunaan narkoba ini. Sekali lagi terima kasih, berikan sekali lagi plus yang meriah kepada narasumber. Akhirnya dengan selesainya tadi tanggapan dan juga closing statement dari Pak Jufri, narasumber kita pada pagi hari ini, saya Mulyadi dari Studio 2 Pusdiklat PSDM mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan narasumber atas
partisipasi yang luar biasa di kesempatan ini. Kita insya Allah akan ketemu esok dalam isu ketiga terkait dengan kebinekaan, yaitu dalam rangka atau peran aktif ASN dalam merawat kebinekaan di Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Selanjutnya kami persilakan nanti setelah kami tutup kepada peserta untuk menyelesaikan learning journal sesuai dengan penugasan dan menyampaikan secara tepat waktu. Terima kasih, saya tutup sekian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator. Pagi, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. 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 Halo, Pandu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ada nggak? Terima kasih, Pak. Ada? Thank you. Bilang. Gua udah. Mana? Tadi. Halo, Cio. Halo, Pandu. Halo, Faris.